Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian semua? Bu Ulfa harapkan mudah-mudahan hari ini anak-anak sekalian diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Bu Ulfa akan menyampaikan materi pembelajaran tentang materi hidup bersih, kasih sayang, dan hidup rukun. Adapun tujuan pembelajaran pada materi tersebut adalah anak-anak sekalian dapat menjelaskan, pertama menjelaskan hidup bersih, yang kedua anak-anak sekalian dapat menjelaskan pengertian kasih sayang dan hidup rukun, yang ketiga anak-anak sekalian dapat menunjukkan contoh perilaku hidup bersih, hidup berkasih sayang, dan hidup rukun. Yang keempat, anak-anak sekalian dapat memaparkan manfaat hidup bersih, kasih sayang, dan hidup rukun. Pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji adalah perilaku yang disukai oleh Allah. Salah satunya adalah dengan hidup bersih. Hidup bersih adalah perilaku yang senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sehingga dapat membuat diri kita tetap sehat jasmani maupun rohani. Hadis tentang kebersihan yaitu an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Macam-macam kebersihan. Pertama, ada kebersihan badan. Artinya, badan harus dijaga dengan cara mandi 2 kali sehari supaya badan kita selalu bersih dan segar. Menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan. Rambut yang kotor dibersihkan dan disisir supaya rapi. Kuku-kuku yang panjang dipotong. Telinga juga harus kita bersihkan. Dan selanjutnya ada kebersihan pakaian. Pakaian yang kita kenakan harus pakaian yang bersih. Bila kotor harus dicuci bersih dengan menggunakan sabun lalu disetrika supaya rapi. Selanjutnya ada kebersihan rumah. Kebersihan rumah adalah rumah adalah merupakan tempat tinggal kita. Supaya nyaman, rumah harus dibersihkan, kamar tidur dirapikan, lantai yang kotor harus dipel, kaca yang kotor juga dibersihkan dengan menggunakan lap kain. Sampah dibuang ke tempat sampah, halaman yang kotor dibersihkan dengan sapu lidi. Yang selanjutnya ada kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah yaitu lingkungan sekolah yang tentu saja harus kita jaga kebersihannya. Dindingnya tidak boleh dicoret-coret, lantai yang kotor disapu, jendela dibersihkan, sampah lalu dibuang ke tempat sampah juga. Apabila kelas bersih, kita menjadi semangat belajar. Yang selanjutnya ada kebersihan tempat ibadah. Nah, di sini banyak orang yang akan sholat, jadi harus bersih tempat ibadahnya, suci badan, pakaian. Nah, supaya ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tempat dan badan, pakaian harus suci dari najis. Sajadah, mukena, sarung juga, pakaian semua harus suci. Artinya pakaian yang dipakai ke masjid atau ke tempat ibadah harus bersih. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya Bu Guru akan menayangkan video tentang materi hari ini. Selamat menyimak. Perilaku hidup bersih.
Astagfirullah Ajmal, ibu kan sudah bilang Ajmal bersihin dulu kamarnya. Ajmal masih males bu, nanti ya, boleh kan bu? Jangan nanti-nanti begitu, kalau sudah bersih kan Ajmal juga yang merasa nyaman. Selaku muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita. Seorang mukmin yang baik terlihat keimanannya jika dia selalu memperhatikan kebersihannya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Untuk menjaga kebersihan, bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri, seperti mandi 2 kali sehari, gosok gigi, juga memakai pakaian suci dan bersih. Berwudu juga termasuk membersihkan diri kita. Karena ketika kita menghadap Allah, kita harus ada dalam keadaan suci dan bersih dari najis. Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya, dengan cara membersihkan kamar kita, rumah, juga lingkungan sekolah. Kita juga harus menjaga kebersihan di masjid yang kita gunakan sebagai tempat sholat. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Dan jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah. Kita tidak akan mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor. Wah, kalau begitu Ajmal mau bersih-bersih sekarang bu, biar Ajmal bisa sehat terus. Nah, begitu Ajmal, ayo bersihin kamarnya. Anak-anakku sekalian, tadi setelah menyimak video pembelajaran, nah di situ ada perilaku hidup sehat dan bersih. Artinya makan makanan yang bergizi, olahraga, menjaga kebersihan lingkungan, tidur cukup, artinya tidur tepat waktu. Nah, di sini ada manfaat hidup sehat dan bersih juga. Yang pertama, terhindar dari penyakit, badan terasa segar, stamina tubuh tetap terjaga. Selanjutnya, ada kasih sayang dan rukun juga merupakan alat terpuji. Kasih sayang yang tulus akan membuat bahagia orang lain. Sesama teman harus saling menyayangi, mengasihi, dan saling menolong. Hidup rukun berarti suka bergaul dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman. Anak-anakku sekalian, setelah kita menyimak materi pembelajaran di atas, sekarang kita berlatih. Secara berkelompok, lakukan aktivitas berdasarkan pertanyaan berikut ini. Kegiatan pertama yaitu bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Di sini ada 3 gambar cara menjaga kebersihan lingkungan. Jadi didiskusikan sama teman-teman, lalu dapat disimpulkan cara menjaga kebersihan lingkungan itu seperti apa saja. Nah, teman-teman, di sini untuk kegiatan 2-nya, dengarkan kisah tentang Ummu Mahjan, wanita pembersih masjid berikut ini. Yang keduanya, apa hikmah yang dapat diambil dari kisah Ummu Mahjan? Di sini Ummu Mahjan seorang wanita yang berkulit hitam, dipanggil dengan nama Ummu Mahjan. Ia adalah seorang wanita miskin yang memiliki tubuh yang lemah. Ia senantiasa membersihkan kotoran dan dedaunan di masjid dengan menyapu dan membuangnya ke tempat sampah. Ia senantiasa menjaga kebersihan rumah Allah. Beliau tidak pernah meremehkan pentingnya membersihkan kotoran di masjid untuk membuat suasana yang nyaman bagi Rasulullah dan para sahabat. Ummu Mahjan terus menekuni pekerjaan tersebut hingga beliau wafat. Ketika ia wafat, para sahabat membawa jenazahnya setelah malam menjelang dan mereka mendapati Rasulullah masih tertidur. Mereka pun tidak ingin membangunkan beliau, sehingga mereka langsung mensalatkan dan menguburkannya di Baqiul Gharqad. Pagi harinya Rasulullah merasa kehilangan wanita itu. Kemudian beliau tanyakan kepada para sahabat. Mereka menjawab, "Beliau telah dikubur, wahai Rasulullah. Kami telah mendatangi Anda dan kami dapatkan Anda masih dalam keadaan tidur sehingga kami tidak ingin membangunkan Anda." Maka beliau bersabda, "Marilah kita pergi."
Lantas bersama para sahabat, Rasulullah pergi menuju makam Ummu Mahjan. Maka Rasulullah dan para sahabat mensalatkannya dan bertakbir 4 kali. Semoga Allah merahmati Ummu Mahjan yang sekalipun beliau seorang yang miskin dan lemah, akan tetapi beliau turut berperan sesuai dengan kemampuannya dengan membersihkan masjid. Yang selanjutnya ada kegiatan 3. Sebutkan contoh perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk kegiatan yang keempat adalah sebutkan contoh-contoh perilaku hidup rukun dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita menyimak video pembelajaran, setelah kita menyimak tentang pemaparan apa itu hidup bersih, hidup berkasih sayang dan hidup rukun, kita bisa mengambil hikmahnya. Kalian dapat mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari dan menjadikan anak yang soleh dan solehah serta dicintai oleh teman-teman, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anakku sekalian, sekian materi dari Bu Ulfa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada materi berikutnya dan masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.